Diaspora suku Sasak telah menyebar di berbagai belahan dunia. Meskipun telah terpisah dari leluhurnya di Lombok, namun kekhasan sebagai suku Sasak masih melekat pada diri mereka. Kalau sebelumnya Infonusa Jejak telah membahas Lombok diaspora di suku Phuket, Sasak Thailand. di Thailand dan Karangasem, Bali, maka kali ini Infonusa akan coba membahas suku Sasak yang ada di Banyuwangi, Jawa Timur. Loh, emang ada suku Sasak di Banyuwangi? Bagaimana ceritanya kok suku Sasak sampai ada di sana? Jadi gini nih ceritanya Sobat Nusa. Keberadaan suku Sasak di Banyuwangi, Jawa Timur ternyata cukup banyak loh. Mereka tersebar di beberapa kelurahan seperti Pakis dan Kelatak. Dan yang paling banyak ada di Kelurahan Kelatak, Kecamatan Kalipiro. Menurut data, di Kelurahan Kelatak ada sekitar 150 sampai dengan 200 kepala keluarga yang mendaku leluhurnya dari Sasak. Sedangkan di Kelurahan Pakis tercatat ada sekitar 20 kepala keluarga. Saking melekatnya atribut Sasak di Banyuwangi ini, beberapa bentang alam diberi dengan embel-embel Sasak. Salah satunya adalah Sungai Sasak Bagong. Urusan memberi nama bentang alam dengan suatu nama bukan perkara yang sederhana loh Sobat Nusa. Kalau bukan karena suku Sasak sebagai penghuni pertama tempat itu, mana mungkin sungai besar di Banyuwangi itu bisa bernama Sasak Bagong. So, dapat dipastikan keberadaan suku Sasak di Banyuwangi sudah ada sejak zaman yang cukup tua. Lantas pertanyaan maha pentingnya adalah, bagaimana sih ceritanya suku Sasak itu kok bisa bermukim dan beranak pinak di Banyuwangi? Mengutip pendapat Mas Panji Satriawangsa pada status Facebooknya tanggal 10 Mei 2023, ada dua kemungkinan kenapa sampai ada banyak suku Sasak dan nama tempat bernama Sasak di Banyuwangi. Pertama, pada tahun 1597, pernah ada ekspedisi pasukan Sasak yang datang ke Blambangan, sebutan untuk Banyuwangi pada masa lampau. Mengenai hal ini, Gede Parimarta dalam bukunya Lombok Abad ke-19 halaman ke-21 menyebut, saat Gelgal diperintah oleh raja yang bernama Batu Ranggong pada tahun 1550, pengaruhnya disebut sampai ke wilayah Blambangan, Lombok, dan Sumbawa. Karena itulah, pada tahun 1597, saat Blambangan meminta bantuan Gelgal karena mendapat serangan dari Pasuruan, Raja Batu Ranggong mengirim ekspedisi yang terdiri dari pasukan Bali, Lombok, dan Sumbawa. Ada kemungkinan beberapa pasukan Sasak ini memilih menetap di Blambangan, dan mereka inilah yang menjadi cikal bakal warga Sasak di Banyuwangi saat ini. Kedua, menurut tanggapan dari Anyong Laros Bui di kolom komentar, bahwa keberadaan orang Sasak di Pakis yang dikenal sebagai Pakis Sasak tidak lepas dari kedatangan dua tokoh Sasak pada sekitar tahun 1700-an yang datang ke Pakis untuk menyebarkan agama Islam. Tidak dijelaskan nama tokoh tersebut, namun warga Pakis Sasak percaya bahwa dua tokoh penyebar Islam itu yang menjadi sebab mereka memeluk Islam sampai dengan saat ini. Berita tentang hubungan Lombok dengan Banyuwangi memang telah terdengar sejak dahulu. Bukan hanya orang Sasak yang ke Blambangan atau Banyuwangi. Menurut kabar, di beberapa wilayah sebelah selatan Lombok, banyak yang mengadu leluhurnya dari Blambangan. Peninggalannya yang berupa keris pun ketika ditelisik banyak yang bergaya Blambangan. Usut punya usut, ternyata keberadaan orang Blambangan di sekitar Lombok bagian selatan ternyata tidak lepas dari aktivitas migrasi rakyat Blambangan saat terjadi Perang Bayu atau Puputan Bayu tahun 1771 sampai dengan 1772. Perang Bayu adalah perang yang mempertemukan VOC dengan rakyat Blambangan. Perang yang berlangsung selama 1 tahun itu menyebabkan kehancuran di pihak Blambangan. Dan karena peristiwa ini pula, sebagian rakyat Blambangan bermigrasi ke berbagai wilayah termasuk Lombok.